teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, gimana? Setelah kekalahan Inter melawan Napoli, apakah teman-teman sahabat Bob masih happy? Happy dong sahabat Bob. Selain kita berbicara tentang kekalahan Inter kemarin, kita juga ada berbicara tentang Juventus. Apa dia? Nah, sebelum gua lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Nah, pertanyaannya sahabat Bob mau yang mana dulu? Mau kita bicarain tentang kekalahan Inter lawan Napoli atau Juventus yang freak dihukum 10 poin minus sahabat Bob. Jadi kemarin Inter sempat melorot, sekarang balik lagi ke peringkat 3 sahabat Bob. Ini berkah atau apa? Nah sahabat Bob, sedikit kita berbicara tentang bagaimana kekalahan Inter melawan Napoli. Ini sangat disayangkan adalah Lord Gagliardini yang benar-benar gua kebetulan ya, thank you sahabat Bob yang menemani gua live, dan itu benar-benar kesal banget ya ngelihat Gagliardini. Sebenarnya Gagliardini itu harusnya dari awal udah kena kartu merah, cuman masih dapat dispensasi dari wasit kayaknya ya. Seharusnya itu udah berkali-kali, dia 5 kali melakukan pelanggaran. Harusnya dia udah di pelanggaran yang di depan kotak penalti kita itu dia juga harusnya kena kartu merah. Di situ harusnya dia udah diusir, tapi dia masih dikasih waktu. Dan gue berpikir jujur ya, nggak tahu sahabat Bob ya, apakah waktu itu berpikir harusnya Inzaghi langsung ganti gitu loh, siapa kek, mau Hakan atau mau si Brozo gitu loh. Karena kenapa? Sangat membahayakan ya. Memang Inter lagi 8 pemain cadangan yang dimainkan sebagai starter karena untuk menyimpan tenaga untuk melawan Fiorentina di Kamis dini hari jam 2 ya sahabat Bob. Ini final, tapi ya memang jujur. Nah kalau kita berbicara sedikit pertandingan, gue melihat halnya yang positif sahabat Bob ya. Kenapa? Kita masih ada di 4 besar, bahkan kita masih tetap di peringkat 3 gitu loh. Terus yang kedua adalah Inter benar-benar menunjukkan karakternya. Walaupun Inter istilahnya kalah, bayangkan babak kedua baru bisa Napoli menjebol gawang Inter, berlawan 10 orang baru menit ke 66. Ini bagus banget ya, bagaimana Inter bertahan walaupun dalam ya, bahkan ball positionnya 70-30 gitu loh. Dan tapi Inter punya target nggak? Shot on target punya. Bahkan Inter di menit 82 bisa menyamakan kedudukan. Tetapi 2 menit, 3 menit setelah itu golnya kaptennya Napoli itu luar biasa golnya, dan ditutup, di kill the game itu pemain Napoli juga luar biasa. Tapi ya kita ucapin selamat buat Napoli, dan bahkan juga ya dia layak untuk Scudetto musim ini, dan bahkan juga Spalletti juga mengucapkan selamat buat Inter bahwa Inter juga layak ada di final Liga Champion. Jadi inilah saling respect, dan benar-benar kita tahu bahwa memang Napoli bagus memang permainannya dia, tetapi memang kita yang paling mengecewakan adalah Gagliardini. Bahkan setelah Gagliardini keluar kena kartu kuning, kartu merah, di akhir-akhir menit pertama Lukaku hampir menjebol gawang Napoli. Bahkan pemain-pemain Inter lebih lepas kalau nggak ada Gagliardini. Tapi kita nggak heran kenapa sih Gagliardini ini terus dimainkan. Walaupun dia digunakan untuk sebagai menyimpan tenaga yang pemain-pemain starter. Tapi aduh benar-benar deh. Akhirnya kan mau nggak mau kan sebenarnya dengan main 10 orang akhir pemain-pemain Inter lebih kecapean jadinya. Benar gak sahabat Bob? Kalau kita melihat gitu loh, logikanya aja. Brozo akhirnya masuk, Barella diganti, Bastoni diganti, ya akhirnya apa? Nah, Lautaro juga masuk. Jadi sebenarnya ya itulah. Tapi ini nggak apa-apa. Tapi menurut gua walaupun Inter kalah, banyak hal yang positif yang gua lihat ya. Christian Aslani walaupun dia belum bermain begitu bagus, tapi menurut gua ini potensi masa depan. Belanova ya biasa-biasa aja, walaupun sekali dia ada sprint tuh bagus, tetapi dia tidak bisa membungkus yang namanya karat besi. Ya ginilah sahabat Bob. Ya kita berharap semoga yang terbaik buat Inter. Yang paling penting ya tetap slogan kita menang ya. Nah sahabat Bob, ini sedikit yang dibilang Inzaghi. Kami turun di menit 41 ya, melawan juara Italia gitu loh. Kami membayar mahal untuk momen gegabah.
Tetapi babak kedua kami tetap hidup, kami terorganisir dan bertekad. Ya, buktinya Inter bisa mencetak gol menyamakan, itu luar biasa. Ya, itulah karakter Inter, sahabat Bob. Nah, setelah menyamakan kedudukan, kami kebobolan oleh Di Lorenzo, ya. Nah, Inzaghi merasa timnya mendekati pertandingan seperti papan atas, tim papan atas, karena Napoli adalah tim berkualitas yang terorganisir dan memainkan sepak bola yang hebat. Kami melawan balik pukulan demi pukulan, dan kelemahan pria itu berarti kami harus berusaha keras. Sekarang kami harus memulihkan energi fisik dan psikologis, kata sang pelatih, karena kami memiliki final Coppa Italia dalam 2 serangan dan itu sangat penting bagi kami. Ya, kita sudah move on ya dengan kekalahan Napoli, tetapi ya menurut gua sih mengejutkan aja 8 pemain cadangan yang dimainkan, tetapi ya sudah, kita banyak pelajaran dan sekarang Inter masih di posisi 3, dibuntutin oleh Milan yang menang melawan Sampdoria, itu beda 2 poin. Nah, tapi di bawah kita ada Atalanta yang poinnya kalau nggak salah berapa ya, 61 ya, dan Roma semalam juga ditahan imbang oleh Salernitana 2-2. Jadi ya Roma sudah tidak bisa mengejar Inter ya. Kebetulan di awal musim ada yang ngajakin gua, bahwa mereka berkoar-koar Mourinho akan masuk 4 besar di Roma. Gua bilang nggak akan masuk 4 besar. Ternyata tetap dia di bawah Inter. Jadi kita lihatlah sampai akhir musim ini, sahabat Bob. Nah, terus sahabat Bob, ini sedikit kita berbicara tentang Opa Marotta. Dia bilang begini ya, waktu dia diwawancara ya, Marotta tidak diragukan lagi, Simone Inzaghi akan menjadi pelatih Inter di musim depan ya, seperti Zhang juga udah bilang ya. Tentang Inzaghi, Opa bilang ya, dia berhasil memperkuat posisinya. Ini juga karena penampilan yang telah dilakukan tim yang merupakan hasil dari kepelatihan dia. Ya, untuk memberi presentasi dan konfirmasi bahwa dia akan bertahan 100%. Marotta jelas, dia adalah pelatih kami dan akan kembali lagi musim depan. Marotta juga memperjelas, terlepas dari semua rumor tentang pemecatan, tidak pernah terpikir oleh Nerazzurri. Kami tidak pernah berpikir untuk mengganti Inzaghi, kata Opa Marotta, bahkan tidak sedetik pun. Jadi ya, selama ini hanya media yang bilang bahwa begini. Ternyata memang manajemen tidak pernah berpikir. Kenapa? Kalau memang berpikir dari dulu mungkin udah dipecat. Benar gak, sahabat Bob? Tapi ya itulah hebatnya Opa Marotta gitu loh, sahabat Bob. Jadi ya kita berharap yang terbaik buat Inter. Nah, sekarang pelatih Inzaghi membuat final ya, memenangkan akan lebih baik. Sejauh menyangkut liga, kami tahu bahwa kami telah lakukan belum memuaskan, kata dia. Saya tahu pertama dan terutama bahwa saya adalah pelatihnya. Di kompetisi piala kami luar biasa, kami telah menambah 2 final lagi, tetapi kami tetap harus fokus. Mencapai final itu menyenangkan, tapi lebih baik lagi jika memenangkan, kata Inzaghi ya. Terus di pertandingan kemarin Nicolo Barella dipuji atas penampilannya. Kita lihat bahwa energinya dia walau bermain 10 orang ya, ini luar biasa. Begitu juga Dumfries setelah dia mengganti Belanova. Ini juga kelihatan bahwa langsung hidup permainan Inter. Masuk juga Lautaro Martinez. Jadi ini membantu Inter untuk nanti melawan Fiorentina. Dan juga ini adalah persiapan untuk melawan Manchester City juga. Nah, dengan kemarin kartu merahnya Gagliardini ini, dia udah dipastikan tidak akan bermain lagi di Giuseppe Meazza karena kartu merah. Kita akan ketemu dengan Atalanta. Itu adalah pertandingan terakhir dia kemarin melawan Sassuolo ya. Jadi ya sudah, karena dia sudah akan habis kontraknya, dia tidak akan diperpanjang. Ya kita sudah tidak perlu lagi menghabiskan energi memaki-maki dia, mengutuk dia. Sudahlah, ini sudah lewat. Bagaimanapun dia tetap pemain Inter, sahabat Bob ya. Terus juga Inter, berita baiknya bahwa secara resmi Inter sudah menjadi mitra baru oleh Skyline Energy. Sky Group melalui anak perusahaan Skyline Energy bergabung dengan FC Inter dengan menjadi mitra energi surya resmi hingga 2026. Jadi fotovoltaik ini akan ada selalu di Giuseppe Meazza kalau kita bertanding tandang di Serie A dan di Coppa Italia, sahabat Bob. Jadi ya kita nggak jelas nih berapa kontraknya, kita nggak tahu. Kutipan dari CEO perusahaan Inter Milan, Alessandro Antonello. Kami senang menyambut Skyline Group sebagai tim mitra baru kami.
terhubung dengan merek termuka di sektor yang semakin penting seperti energi terbaru. Ya, jadi ini juga bagus bahwa Inter semakin banyak punya mitra, dan artinya Inter kalau punya mitra berarti ada uang yang didapatkan karena memang Inter membutuhkan itu, sahabat Bung Bob. Nah, ini yang menarik adalah rekan senegaranya Brozovic, Ivan Rakitic mengharapkan pertarungan antara Manchester City dan Inter Milan. Saya pikir pihak Inggris tidak diragukan lagi jadi favorit. Tidak akan membuat hidup mereka mudah, kata dia. Dalam pertandingan satu kali, hati-hati terhadap kejutan. Inter adalah tim yang luar biasa. Melihat di derby semifinal melawan Milan, ujarnya mereka menang 2 kali dengan skor agregat 3-0. City bermain imbang di Madrid dan menang di Inggris. Tidak ada perbedaan besar antara keduanya. Faktanya 1 gol lebih sedikit. Beberapa telah menempatkan peluang kemenangan tim Inggris 80%. Tapi Istanbul tidak akan seperti itu. Saya katakan itu akan menjadi 55-45 atau 60-40. Itu akan menjadi pertandingan yang sengit, pertarungan yang sesungguhnya. Prediksi Rakitic, Inter adalah lawan yang tangguh bagi City. Dan saya berharap teman saya Brozo bisa memenangkan dan membawa tradisi 10 Liga Champion terakhir. Bahwa kita tahu bahwa dulu Rakitic pernah bermain di Barcelona, dia juga pernah memenangkan di Barcelona, terus Modric di Madrid, terus ada juga Kovacic yang ada di Chelsea, nah, terus juga ada Mandzukic di Bayern Munchen, terus juga ada Perisic juga di Bayern Munchen memenangkan Liga Champion, dan sekarang tinggal ada Brozovic di Inter. Akankah? Semoga aja, sahabat Bob. Ivan Rakitic aja doain Inter ya. Nah, terus pertunjukan kemarin yang di waktu Inter melawan Napoli itu adalah pendekatan untuk final Inter melawan yang namanya Manchester City. Itu sedikit gambaran itu menurut Corriere dello Sport ya, bahwa kemungkinan Inter akan memakai pola seperti itu karena memang ya kalau kita melihat cara bertahannya Inter, secara serangan baliknya Inter, ini akan sangat mematikan untuk Manchester City. Jadi Manchester City hati-hati dengan Inter, serangan balik, bertahannya Inter ya. Jadi nggak perlu berkoar-koar dulu fans bahwa akan membantai Inter. Nanti kita akan membuktikan di Istanbul tanggal 10 Juni ya. Jadi Inzaghi, makanya di video gua sebelumnya gua bilang bahwa ini lawan Napoli itu adalah pemanasan sebelum melawan Manchester City ya. Ya walaupun kita kalah, tapi kan pemainnya 8 pemain adalah pemain cadangan. Jadi ya kita tunggu sahabat Bob, semoga benar-benar Inter bisa mengalahkan City. Nah, ini secara resmi ya, Juventus dikurangi 10 poin sahabat Bob. Jadi dengan 10 poin ini dia sekarang berada di peringkat di bawah Roma. Jadi gini sahabat Bob, jadi keputusan dari FIGC ini udah resmi ya. Jadi kalau secara resmi dia akan turun ya. Kemarin poinnya berapa sih? Kemarin, nah ini dia. Kemarin kan poinnya 69, sekarang jadi 59. Jadi dia ada peringkat 7 di bawah Roma. Jadi kemungkinan untuk mencapai Liga Champion mereka tidak bisa, sahabat Bob. Ya menurut gua sih 10 poin ini terlalu ringan, tapi ya sudahlah yang namanya. Jadi pengadilan banding federal telah menjatuhkan sanksi kepada klub Juventus dengan 10 poin penalti di klasemen menjadi disajikan musim olahraga saat ini. Tetapi membebaskan Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Asia, jadi semua yang didakwa kemarin dibebaskan, hanya 10 poin ya. Jadi dia bilang gini, di pagi hari Kepala Kantor Kejaksaan FJC Giuseppe telah meminta 11, tapi pengadilan yang telah memiliki komposisi berbeda dibanding dengan yang telah menghukum klub hitam pada 20 Januari dengan 15 poin. Jadi kurangin 1, jadi akhirnya jadi 10. Tapi ya bersyukurlah, semoga terus ini udah fix ya sahabat Bob. Dan apa yang terjadi setelah pengurangan poin 10 poin, dia ketemu dengan Empoli, Juventus dibantai Empoli 4-0 sahabat Bob ya. Ini artinya Juventus sudah kena mentalnya. Jadi ya kita akan menunggu seperti apa lagi berikutnya, dan intinya dengan apa namanya ya, Inter fokus dengan diri sendiri, tetapi ini adalah satu keadilan ya, dengan istilahnya
kemarin capital gains yang dilakukan Juventus, akhirnya mereka mendapatkan sanksi. Nah, sedikit dari Mourinho bilang begini, bagian sejarah final Liga Champion. Sekarang saatnya Inter yang menulis babak baru ya. Dia menulis sejarah di Inter 13 tahun. Sekarang dia saatnya yang membuat Inter sendiri yang harus menulis, kata Mourinho. Nah, terus kita berbicara tentang sedikit kemarin bahwa Inter mengincar yang namanya Scalvini dan yang namanya si Fratesi. Jadi ya kita berharap mereka bisa merapat. Semoga aja Inter benar-benar bisa mendapatkan. Ya kita nggak tahu polanya seperti apa, strateginya seperti apa. Yang jelas Inter sekarang punya uang dari Liga Champion, dan semoga Inter juara juga duitnya semakin banyak, sahabat Bob. Kita berharap yang terbaik ya. Nanti malam Kamis gua akan live lagi. Semoga sahabat Bob kita bisa sama-sama dan Inter meraih yang namanya menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ciao.